Kayak ada bunyi anak-anak. Di belakang tenda, men. Astagfirullahaladzim.
Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Scaror. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, aku camping sendirian dan pada malam ini tanpa si Andre teman-teman, karena Andre lagi ada kesibukan. Jadi kita nggak bisa berdua seperti biasanya. Dan gue pun mikir daripada nggak ada konten, ya gue terabas lah sendiri teman-teman. Dan pada malam ini tempat yang cukup spesial teman-teman, tempat yang cukup angker, dimana di hutan ini teman-teman, kalian bisa dengar ya, saking masih liarnya hutan ini, itu suara-suara burung tuh banyak banget dan aneh-aneh men di sini. Dan di tempat ini men, ini bersih ya, bersih begini bukan karena dibersihin atau seperti apa, karena banyak pepohonan teman-teman, pohon-pohon karet liar. Jadi di bawah ini teduh men, di bawah ini teduh, makanya rumput-rumput itu nggak tumbuh men. Jadi bukan dibersihin atau apa. Dan di bagian sana itu lebih lebat lagi hutannya. Ini sengaja gue cari tempat yang agak terbuka seperti ini men, untuk enak area camp gue. Di sekitar gue juga masih bisa lihat di sekeliling itu banyak pohon-pohon bambu men, pohon-pohon gede. Dan di tempat ini men, ini tempat yang cukup, menurut gue men, cukup angker, karena tempat ini masih berhubungan dengan ya meninggalnya seseorang secara tragis men di sini. Jadi gue disaranin oleh seseorang follower gue di Instagram men, gue sambil sebat ya biar santai ceritakan, karena gue juga ada jantung gue agak mendidih di sini men, karena dari tadi gue beberapa kali kaget dengan suara-suara yang gak jelas di sini men. Gue dengar ada suara-suara perempuan di sini. Jadi gue diceritain sama followers gue di Instagram, dan dia minta untuk datang ke desanya men. Dan kebetulan ini nggak cukup jauh, mungkin sekitar 2 jam dari tempatku men. Gue bisa mampir ke desanya, gue dapat cerita, dan ini tempat yang orang sekitar desa dihindari men. Bahkan jarang orang yang berani mendatangi ke tempat sini, bahkan lewat pun jarang men. Jadi ada kejadian di tahun 2010 men. Kok gue mati? Di tahun 2010 men, di sini itu ada kasus yang cukup tragis, di mana ya ada sepasang suami istri men yang hidup di desa luar. Mereka itu udah lumayan lama hidup berkeluarga men. Nah jadi setelah sekian lama, si istri ini men ternyata menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Ya selingkuh lah men, istrinya ini selingkuh men, dan ya melakukan hubungan asmara dengan laki-laki lain lumayan lama, hingga akhirnya men perempuan ini hamil. Sedangkan sama suaminya itu enggak kayak tidak menghasilkan keturunan setelah beberapa tahun berumah tangga men. Nah jadi berselang waktu, ya hubungan asmara ini diketahui men oleh si suami. Diketahui, wah mereka ketahuan di sebuah kontrakan hidup sama-sama, dan si suami ini pun menyangka si istri ini hamil bukan anak dia, tapi anak si selingkuhannya men, laki-laki lain gitu loh. Tapi laki-laki ini, suaminya ini men, tahu dia sakit hati banget, parah sakit hati, tapi dia simpen karena dia terlalu cinta sama istrinya men. Jadi ibarat kata pengen bertindak itu takut salah, takut malah ditinggalin, dan pasti ditinggalin gitulah. Istilahnya si istri ini lebih kayak mencintai selingkuhannya dibanding dia gitu loh. Apalagi si suami ini mikir istrinya ini hamil oleh si laki-laki itu. Udah pasti kalau gue marah-marah atau gue komplain atau gue nggak terima, si istri pasti ninggalin gitu loh. Apalagi posisinya men, si laki-laki ini secara materi itu lebih di atas dia gitu loh, di atas si suami gitu. Nah si suami ini bingung. Beberapa hari dia mikir gimana caranya gitu loh. Ya galau lah pokoknya, galau, stres gitu loh. Pengen bertindak ya udah pasti ditinggalin. Dia bingung. Di tengah-tengah bingungnya,
di tengah-tengah keputusasaannya, patah hatinya gitu loh ya, caruklah udah pikiran hati gitu loh, dia mendapat ya sebuah pemikiran yang cukup menyesatkan men, dimana daripada dia memilih istrinya ini hilang sama orang lain, dia malah mikir sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang buruk, dimana dia berencana untuk mengeksekusi istrinya aja sekalian. Ya mungkin karena cemburu, karena dendam, campur lah udah men gitu loh. Nah pada suatu ketika dia udah tahu secara positif si istri ini tinggal sama laki-laki itu, dia pun memutusin untuk mengajak si istrinya pergi men. Si suami ini jadi dia itu bilang men, sama istrinya, kita pergi ya hari ini ya, kita mau ngecek lahan, aku ada beli lahan sawah di ujung desa, istilahnya seperti itulah men, di ujung desa. Temani ya biar kamu tahu juga tanah yang ku beli ini. Nah jadi tanpa banyak mikir panjang, si istri pun ikut gitu loh. Dibawalah si istri ke ujung desa, masuk ke dalam hutan sini men, ya dengan iming-iming, dengan tujuan yang tadinya pengen ngasih tahu tanah, sekalian pengen ngebersihin. Mereka masuk ke dalam hutan cukup jauh dari desa, dan tiba-tiba men, si istri malah dan gak cuman itu men, si istri dipotong-potong, dicincang-cincang di tempat ini. Ya entah apa yang ada di pikirannya men, entah cemburu buta, entah apa, ya nggak tau lah, mungkin dendam seperti apa ya, hingga akhirnya men dicincang-cincang, dipotong-potong beberapa bagian, ya bahkan dipotong-potong kecil. Diceritain waktu itu gitu men, waktu evakuasi men, ya itu bener-bener dipotong-potong kecil. Nah dan setelah dipotong-potong men, bagian tubuhnya itu dikubur di bagian situ, dan dia tandai dengan pohon-pohon bunga men. Dia tandain, entah nggak tahu ya, entah dia karena masih cinta atau apa, ditandain dengan pohon bunga yang emang pohon bunga ini biasa khas ditanam di kuburan-kuburan di Kalimantan men. Jadi ada kuburan di Kalimantan biasanya pasti ditanamin pohon itu gitu loh. Orang sini nyebutnya bunga kuburan lah gitu loh, bukan bunga melati, bukan bunga apa. Jadi ditanam itu biar kayak rindang aja gitu. Nanti gue kasih lihat, ada di sana dia tandain men, dia tandain pohon-pohon bunga itu. Sekarang udah gede pohonnya, hingga akhirnya ya singkat cerita lah, kasusnya udah kebongkar dan lain segala macemnya. Tapi men, ketika evakuasi itu dilakukan, itu orang-orang yang mencoba mengambil bagian-bagian tubuh itu banyak banget, nggak cuma satu orang. Ada salah satu pohon di depan gue yang goyang sendiri, nggak ada angin, nggak ada apa, bahkan ini nggak gerak. Pohon tiba-tiba depan gue men. Jadi gue lanjutin ya men. Jadi ketika evakuasi badan-badan itu men, beberapa orang itu sering mendengar kayak suara rintih-rintihan di samping badan men, suara rintihan. Tapi yang dilihat nggak ada, kosong. Tapi suaranya ada men, bahkan ada yang suara kayak bicara gitu loh, kayak sedih, tolong, kayak gitulah istilahnya. Arwahnya penasaran lah men, nggak tenang lah seperti itu men. Apalagi posisinya men, dia ini dieksekusi ketika masih hamil men. Dan setelah itu men, setelah kejadian itu, beberapa orang yang lewat di sini men, gue diceritain orang-orang yang lewat di sini, entah itu masuk hutan, entah itu mencari apa dan segala macam, mau menyadap karet liar atau apa men, itu sering lihat ada badan jalan cepet, jalan cepet tapi nggak ada kepala, nggak ada tangan. Tapi gue diceritain ya begini ya, badannya itu jalan men, jalan dan bener-bener napak di tanah, kayak badan kelihatan kayak secara fisik jalan napak di tanah men, jalan cepat, gak ada kepalanya men. Ya gue nggak tahu ya, gue nggak bisa nyimpulin
secara gimana ya, secara supranatural, apakah setan itu ngambang, setan itu terbang, atau setan itu ada yang jalan. Cuman kalau diceritain dulu-dulu ya, mungkin ya di zaman-zaman Nabi dulu ya, setan menjelma manusia itu sering, bahkan mereka menyerupai manusia, jalan, bicara, padahal itu setan, men. Maksudnya ya iblis lah. Iblis itu, golongan-golongan setan itu bisa menjelma, golongan jin pun ada diceritain, men, zaman-zaman Nabi itu. Kalau bangsa jin itu mau menjelma manusia, ya emang wujud fisik kayak manusia gitu loh. Bisa datang ke rumah, bisa menyerupai suami, bisa menyerupai istri, dan itu jalan napak. Bahkan kan ada kejadian-kejadian mistis orang yang ya digauli makhluk halus, orang yang istrinya, suaminya menjelma menjadi suaminya yang lagi pergi, itu di rumah dia datang dalam bentuk fisik gitu, nanti menyetubuhi perempuan di rumah padahal suaminya lagi pergi gitu loh. Memang ada kejadian-kejadian kayak gitu, men. Dan kasusnya di sini itu diceritain begitu, ada tubuh jalan memang napak di tanah, men, utuh, badan utuh jalan di tanah, terus masuk semak jalan, gas, apa ya, menabrak pepohonan, men. Jadi istilahnya fisik, men. Beberapa orang lihat begitu, dan ada cerita, men. Jadi orang ini, men, tahu kalau di tempat ini itu ada orang gentayangan, ada orang penasaran itulah, dan wanita itu penasaran lah. Hingga akhirnya mereka ritual. Mereka bawa ketan lengkap dengan telur, ya dengan sajian-sajian, men, dupa-dupa, perapian, bunga-bungaan. Mereka datang ke sini, men, tujuan untuk minta togel. Untuk minta togel di tahun 2010. Mereka tunggu di sini karena percaya orang banyak lihat di sini, men. Banyak kejadian-kejadian, men. Entah itu suara rintihan, suara perempuan yang kayak, tolong, kenapa aku di sini? Tolong, kenapa aku disakiti seperti ini? Ya suara-suara seperti itulah. Tapi orang lihat nggak ada. Bahkan di siang hari pun orang sering dengar suara-suara begitu, men, di sini. Jadi bener-bener kayak dia meninggal dalam keadaan nggak tenang, men. Hingga akhirnya mereka yang itu tadi melakukan ritual minta togel, bukannya ditetangi sosok, ditemuin sosok yang ngasih togel, men, mereka malah dengar kayak, ini suara apa ya? Suara itu mereka dengar, men, kayak suara orang napas panjang, kayak orang lagi asma. Kalian bisa bayangin lah, napas panjang kayak gitu. Tapi mereka lihat nggak ada. Napas panjang, makin kenceng, deket sama mereka. Setelah mereka benar-benar melihat, karena kan mereka cuma pakai lilin, mereka melihat benar-benar dalam keadaan gelap di sekitar, itu mereka malah lihat ada kayak apa ya, bentuk manusia, men, badan nggak terlalu tinggi lah, cuman tinggi di nggak normal daripada manusia pada umumnya, lumayan tinggi, men, nggak pakai pakaian, rambut panjang, bentuk kayak semacam perempuan, mulut bertaring, lidahnya panjang, men, lidahnya panjang kayak hampir ke tanah. Dan dia apa ya, kayak semacam sosok ini kayak semacam memain-mainkan lidahnya ke tanah gitu, serak, panjang. Mereka menemuin itu dalam keadaan gemeter, men, dalam keadaan gemeter karena mereka melihat langsung, men, mendekat. Hingga akhirnya mereka nggak sanggup lagi minta togel, ya keberanian yang tadinya bisa mendapatkan togel dengan tujuan apapun yang datang, mereka berani melihat sosok seperti itu dengan lidah panjang hampir ke tanah, men, rambut panjang. Mereka lari dan mereka ditemuin sosok seperti itu di sini, men. Entah itu sosok yang menjelma, entah seperti apa, gue nggak tahu. Hingga akhirnya gue penasaran untuk mendatangi tempat ini, men. Gue penasaran, ada cerita-cerita seperti itu, kejadian seperti itu di sini, tragedi seperti itu di sini. Bahkan gue dikasih tahu dan diceritain, ini, bang, baru sekitar seminggu, bang, ada orang desa yang cerita sama aku, masuk ke sana dia, bang, dan ditemuin lagi, bang. Ditemuin lagi sosok-sosok perempuan seperti itu, suara-suara seperti itu. Dan hingga sekarang, bang, di sana itu masih dihantui sama arwah penasaran tersebut. Entah itu dia belum tenang atau seperti apa, entah masih ada bagian tubuhnya yang ketinggal di sana karena benar-benar dipotong kecil-kecil katanya. Dan gue pun penasaran untuk datang ke sini. Ya walaupun kejadiannya di tahun 2010, men, tetap di sini menyimpan memori tragis seseorang yang ya secara mengenaskan dipotong-potong seperti itu, men. Oke, jadi pada malam ini gue sendirian dan gue bakalan berusaha memberanikan diri untuk
mencari eksistensi di sini, entitas-entitas yang udah diceritain ke gua di sini, kejadian-kejadian yang orang-orang lihat di sini, gua bakalan coba cari sebisa gua selama 1 malam menginap di hutan ini, men. Men, ini gue bener-bener bingung, bener-bener nggak ngerti di sini. Ini gue masak ya, udah hampir 1,5 jam, nggak mendidih-didih dan kayak gini-gini aja. Gue nggak tahu kenapa, men. Biasanya gue masak paling 5 menit, paling sebatang rokok itu udah mendidih. Dan ini dari tadi, men, 1,5 jam. Ini udah hampir jam 11, men. Gak mendidih-didih, men. Padahal api gede, men. Gue nyalain gede, men. Ini api turbo, men. Gini-gini aja dari tadi. Gue gak ngerti, men. Dan sebelum ini kejadian ini, men, gue gak ngerti lah. Ini di sekitar, men, gue denger suara rintihan panjang sekali. Gak tahu itu burung atau apa. Dan setelah itu gue nyium bau gosong, nyengat banget, bau gosong yang bener-bener kayak khas, kayak bau gosong ban dibakar, tapi kayak campur bau-bau kapur barus gitu. Gue nyium di sekitar. Dan setelah itu kejadian ini, masakan gue nggak mau mendidih. Dan yang cukup mencengangkan, men, gue bingung, air nggak mau mendidih, masakan gue nggak mau matang-matang 1,5 jam lebih. Tadinya gue pengen baca doa di sini, men. Siapa tahu ada entitas-entitas yang berada di sekitar tenda gue, mengganggu gue, menjahili gue, hingga masakan gue gak mau matang. Gue tadinya pengen baca doa, tapi gue mikir kalau gue baca doa, ya ritual ini buyar, men. Hingga akhirnya gue coba ngomong gitu loh. Kalau memang kalian ada, kalau memang kalian di sekitar sini, kalau benar-benar kalian itu ada di sini, tolong jangan ganggu masakan gua. Tolong jangan ganggu masakan gua. Tolong jangan ganggu masakan gua. Gua minta tolong sama kalian. Hingga akhirnya, men, gak lama gua bilang begitu, kalian lihat, masakan gua mendidih. Masakan gua mendidih 1,5 jam. Gua ngomong seperti itu gak lama langsung blep 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 mendidih. Gue nggak tahu ini kenapa, men. Gila, gue nggak ngerti, men. Apakah ini gangguan-gangguan atau ada faktor-faktor lain yang menyebabkan hal itu bisa terjadi secara alami dan logik? Gue nggak tahu. Gue nggak bisa menerangkan itu secara nalar. Bener-bener nggak masuk akal, men. Setelah gue ngomong itu, air gue langsung mendidih 1,5 jam. Nggak masuk akal banget. Gue nggak pernah masak air walaupun penuh mendidihnya paling sebatang rokok. Dan ini bukan panci yang gede banget, paling cuman 500 mili. Tuh 800 mili, kalian bisa lihat tuh ada batas. Dengan api segede itu nggak masuk akal. Aduh, nggak ngerti gue, men.
Oke teman-teman, jadi waktunya makan. Dan kali ini teman-teman makan seadanya. Gue cuman bawa makanan instan karena ya posisi jarak men. Kalau gue bawa makanan-makanan yang banyak teman-teman yang minta, bang masak dong bang, seru bang kalau masak. Ya cuman kadang men di jarak-jarak tertentu, apalagi kita misal pergi pagi, itu bawa makanan-makanan yang seharusnya dimasak itu bakalan udah ya kadang bau, kadang udah nggak enak gitu loh. Jadi gue cuman bawa makanan instan aja ya, simple, cepat teman-teman, dan untuk gajal-gajal perut aja sebenarnya men. Oke, waktunya makan. Ya, ternyata gue cukup lapar men. Gue lama banget nunggu air. Gue makan cuman tadi sore men. Setelah itu kosong sampai menjelang tengah malam ini. Dan mie terasa nikmat men jadinya. Ya di saat lapar gini. Padahal cuman untuk ganjil-ganjilan perut aja men. Jadi sejauh ini men, gue ngedapetin beberapa fenomena astral yang cukup aneh. Entah itu astral ya, entah itu bisa dijelaskan secara nalar dan terjadi secara alami, gue nggak ngerti. Yang pertama, pas gue tadi pasang kamera ke arah sana, waktu itu ngapain ya gue ya? Pas masak deh kayaknya. Pas lagi masak, gue naruh kamera. Gue dengar ada suara rintihan dari arah sana. Nah, gue dengarnya awalnya gue kira itu burung malam, karena ada burung-burung atau hewan-hewan yang menyerupai suara tangisan saat malam men. Namun gue dengar suaranya itu rintihan panjang, jadi bukan kayak tangisan men, kayak rintihan. Gue dengar tadi suaranya seperti itu. Gue bilang itu mah suara burung. Ternyata suaranya makin panjang, makin kenceng men, makin kenceng. Suaranya kayak gitu. Gue pun yang tadinya mikir jeritan suara burung malam, itu persis hampir menyerupai suara rintihan orang men. Dan gue yang dengar ya, karena gue juga awalnya gue dengar itu suara burung, makanya gak gue record. Padahal gue di depan kamera nih ngepasin, udah pas nih. Gue pikir suara rintihan burung men, jadi gak gue iniin. Ternyata di ujung suara itu ada ya suara seperti itu tadi. Dan gue pikir aduh, bukan burung ya, kok suaranya menyerupai manusia ya. Itu terjadi. Dan yang kedua, kalau gue cerita asik, ada tuh pohon di depan gue, lumayan gede, mungkin setinggi orang berdiri men. Dia nggak ada angin, bahkan gue ngerasa nggak ada angin pun. Pohon-pohon sekitar gue nggak gerak. Tapi pohon itu, salah satu pohon itu, lu tahu pohon yang kayak dipukul rak, pohon tuh cus, pohon gede, lumayan gede lah. Gue pikir misal ada kumbang di pohon itu dan tiba-tiba kumbang itu lompat, bisa jadi pohon itu gerak karena hewan. Tapi pohon itu lumayan gede men, mungkin segede apa ya, lumayan lah, dahannya itu udah mungkin segini, 2 jari. Dan kalau kayak jangkrik atau apa hinggap di pohon itu lalu lompat, mungkin nggak menimbulkan gerakan sekencang itu. Lalu gue sempat lihat juga di samping tenda gue ada bayang hitam lewat di samping tenda gue. Nah, gue mikir men, apakah itu siluet, apakah itu pantulan cahaya yang gue lihat? Ya bisa jadi men, semua bisa terjadi.
ya secara nalar men, mungkin karena bumbu-bumbu ketakutan kita, ya karena mungkin sugesti kita ngerasa itu bayangan orang lewat, entah itu setan, bisa jadi siluet lampu, bisa jadi pantulan cahaya segala macamnya. Tapi gue nggak menemukan itu, ada pantulan, gue nggak pakai kacamata, entah siluet cahaya yang memantul ke kacamata gue atau kayak gimana, gue nggak tahu. Gue nggak bisa simpulin itu men, cuman gue sempat lihat, entah terlepas gue salah lihat atau apa, cuman gue sempat lihat. Dan yang terakhir, gue cukup aneh, ada bau menyengat gosong, bau-bau wangi juga datang ketika gue masak. Masakan gue 1,5 jam lebih kagak mau mendidih. Gue bingung, lama banget. Hingga akhirnya gue ngerasa kayak ini gak wajar nih. Gue biasanya masak nih, panci penuh pun, gue masak nasi pun gak sampai kayak gini nih. Gue merasa aneh men. Hingga akhirnya gue pun udah kayak, wah ini udah di luar nalar nih, gue coba dong gitu. Gue pengen doa tadinya, takutnya kondisi di sekitar terusir, dan gue gak menemukan apapun lagi gitu loh. Gue mintalah sama mereka. Hingga akhirnya baru gue sebut itu, air gue tiba-tiba blub 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 blub, blub mendidih. Gue gak ngerti itu apaan, gue gak ngerti men. Ya, dan sejauh ini itulah yang terjadi di sini men. Gue bakalan habisin makanan gue. Ini takut agak bengkak men. Gue kurang suka. Jadi gue habisin makanan gue. Habis ini gue bakalan coba ya interaksi di sekitar dan mencoba mencari entitas yang ada di sini men. Jadi men, itu posisi tenda kita, dan di sini gue udah siapin dupa dan minyak duyung untuk mengguyur area TKP men. Nah, posisinya itu nggak jauh men, berdekatan. Dan kita bakalan langsung ke areanya men. Gimana ya? Gue inget dulu tadi. Oh ini dia men. Nah,
posisinya itu deket men. Nah ini yang gue bilang pohon bunga makam men. Allah Akbar, kaget banget gue. Ada putih-putih di pohon. Nah ini pohon bunga makam men. Dan kalau kalian lihat tuh ada beberapa dia tanam di sini men. Nah ini pohon bunga makam men. Dan tenda masih kelihatan di sana men. Tuh. Oke, gue bakalan langsung aja men lakuin ritualnya di sini. Gimana nih biar di sini aja kali ya. Di sini deh. Dan malam ini bulan men. Bulan terang banget malam ini. Kelihatannya ada bulan di sana. Oke. Kondisinya hutan men. Oke. Entah, gue agak kewaan men. Karena gue juga megang senter. Gue tahu di sini aja ya. Dupa gue campur-campur berbagai wangi men. Dan minyak duyungnya gue bakalan gila, gue merinding men. Di kafe gue merinding men. Di sini tubuh orang lu dikubur. Entah men. Bentar gue bakalan guyur dengan minyak duyung sekitar sini men. Aneh banget ya bau minyak duyung ya. Bau apa ini? Oke, mungkin sebagian bakalan gue guyur di area camp men. Bentar, dimana ya tutupnya tadi ya? Kena dupa men, tangan gua merah. Gua megang dupa. Hadirlah wahai makhluk halus. Hadirlah wahai makhluk halus. Hadirlah wahai makhluk halus. Hadirlah wahai bangsa jin. Hadirlah wahai bangsa jin. Hadirlah wahai bangsa jin, golongan-golongan jin. Wahai makhluk halus. Wahai roh-roh yang bergentayangan. Roh-roh yang masih penasaran. Roh-roh yang masih tidak tenang di tempat ini, datanglah, 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 tunjukkan dirimu ke alam kami, tunjukkan dirimu ke alam kami, tunjukkan dirimu ke alam kami, hadirlah, hadirlah, hadirlah. Oke men, gue bakalan langsung ke area camp. Gue merinding banget di sini kan. Dan kondisinya men, malam ini purnama. Kalian bisa lihat itu bulan terang banget. Dan di sekitar itu terang sebenarnya men, kalau dilihat dengan mata langsung. Bulan terang banget. Oke, gue bakalan langsung masuk dalam tenda dan menunggu di dalam men. Jadi teman-teman, ini jam 12 lewat dan gue baru aja habis bakar dupa di area TKP, di area dimana tubuhnya dijinjang dan dikuburin gak jauh dari tenda sekitar 30 meter. Ini gua nunggu di tenda dalam keadaan pintu tenda gua buka dan di luar dengan pencahayaan yang minim. Gue coba memperhatikan di luar, siapa tahu ada sesuatu yang datang
menghampiri tenda gua. Dan kondisi di luar kalian bisa lihat. Nah, ini kalau gua matiin lampu sebenarnya gak terlalu terang, men. Dan gue cuman pakai lampu kecil di situ. Di situ ada motor gua, ada sedikit pantulan-pantulan, itu motor gua, men. Dan gua menunggu, memperhatikan di kondisi luar untuk beberapa saat, men. Ini entah gue sampai kapan gue berani begini, karena bener-bener untuk melihat di kondisi begini dalam keadaan gelap tanpa lo tahu apa yang mendekat, gue gelisah, men. Dan gue gak tahu gue bisa bertahan sampai apa. Nanti kalau gue agak gak kuat, mungkin 5-10 menit gue bakal matiin dan gue bakal nyalain lampu gantung yang ada di situ. Ya, cahayanya juga agak redup dan cuman siluet ke bawah, men. Dan gue bakalan coba nunggu untuk beberapa saat sambil memperhatikan kondisi di luar. Jika ada sesuatu, gue bakalan coba langsung sorot. Ini tepatnya gue mengarah ke area tubuh yang dikubur, men. Atau area TKP-nya, men. Oke teman-teman, jadi ini aku udah dalam tenda. Aku habis bakar dupa di luar, menunggu lumayan lama dalam keadaan pintu tenda terbuka, mengarah langsung ke area TKP, tapi tidak ada apapun yang terlihat. Dan gue tidak merasa ada apapun yang datang. Namun ini gue pasang night vision di luar, men. Dan ya, gue bakalan biarin kamera night vision di luar sampai baterainya itu mati. Gue bakalan coba mengawasi dalam tenda. Entah gue nanti istirahat atau apa dulu, karena night vision juga ada di luar. Namun gue selama gak ngantuk ya, gue bakalan sambil mengawasi kondisi di luar, men. Memantau dari dalam tenda jika apapun ada yang terlihat ataupun ada hal-hal yang gue rasa aneh di luar, gue bakalan langsung rekam dari dalam tenda, men.
Men, perhatiin men. Kayak ada bunyi anak-anak. Di belakang tenda men. Dan bunyinya kenceng men. Makin kenceng men. Gue bakal coba cek men. Ini suara apaan? Wow, men, gue merinding men. Suaranya makin menjerit men. Sentuh gue mana? Tuh. Kayak suara bayi men. Kalian lihat, gue merinding. Tuh, jangan dijawab. Gila men. Gue gak tahu itu suara apa. Cuman kayak suara bayi, mirip banget. Persis seperti suara bayi nangis. Gila. Gue keluar tenda, gue pengen nyusuin arah suaranya. Suaranya hilang. Dan ini barusan banget men. Gue habis pengen pasang kamera posisinya seperti ini. Gue bener-benerin kamera dulu, lurus-lurusin. Gue denger dari arah sana itu ada suara persis kayak bayi yang lagi nangis men. Tapi gue belum sempat mastiin suara itu udah hilang. Gue merinding dari awal denger sampai suara itu hilang. Gue bener-bener merinding men. Gue nggak tahu itu apa. Dan sepengetahuan gue ya, gue hidup dari kecil, gue hidup di desa, gue hidup di kebun. Gue sering diajak nginap sama orang tua gue di kebun. Banyak suara-suara burung hantu, berbagai jenis burung-burung malam. Gue belum pernah ngedapetin suara burung hantu bisa merengek seperti itu. Gue nggak tahu ya. Mungkin ada teman-teman yang pernah pelihara atau pernah dengar dan tahu pastinya suara burung hantu bisa seperti itu. Kalian bisa kasih tahu lah nanti. Kalian bisa komentar lah nanti. Namun di sini gue nggak tahu ya. Gue pengen mastiin aja apakah itu benar-benar suara hewan atau suara di luar nalar secara ya faktor alam atau faktor hewan seperti itu. Gue nggak tahu ya. Cuman gue dengernya benar-benar merinding dan gue nggak tahu itu suara apa. Gue baru pengen kesana, suaranya hilang. Dan gue udah cek rekamannya, suaranya benar-benar jelas kedengaran. Bahkan dari gue denger langsung itu nyaring dari sini men. Dari telinga gue itu suaranya keras. Gue nggak pengen horor-hororin men. Cuman maksud gue kalau memang itu faktor dari hewan terjadi secara alami, faktor alam, ya gue nggak pengen jadiin itu setan gitu, dari hantu gitu, enggak. Makanya gue nanya sama kalian gitu loh, karena gue nggak pernah dengar hal begituan.
burung-burung malam. Gue hidup dari kecil sampai gede di kampung, di desa, di kebun. Gue nggak pernah dengar bunyi burung hantu seperti itu, men. Dan bahkan bunyi musang kawin pun bukan seperti itu. Suaranya bukan seperti itu, men. Musang yang mau kawin itu bisa seperti suara orang nangis, tapi bukan suara rengekan bayi, bukan. Suaranya persis kayak orang nangis. Musang bisa seperti itu, men. Kayak persis orang nangis. Tapi bukan suara bayi nangis, bukan. Dan gue nggak tahu itu barusan apaan. Suara di belakang tenda. Suara main belakang tenda, men. Suara belakang tenda. Sekitar sini, men. Semak sini, men. Suaranya, men. Gue nyalain lampu dulu. Sini, men. Itu arah pohon bambu situ, men. Ini nggak tahu ya, gue dengarnya suaranya pindah-pindah gitu loh. Oh, bener, suaranya arah bambu sini, men. Arah bambu sini, men. Bentar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah wa la yuqayyim la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini video terpaksa gue berhentiin sampai di sini, men. Gue nggak tahu ini durasi udah seberapa lama, tapi gue udah nggak bisa nerusin. Semua tenda udah gue tutup dan gue baru aja lihat ada sosok yang berdiri di depan tenda ketika gue ngecek arah suara. Gue nggak tahu itu udah cukup dekat dengan area tenda gue, bahkan gue nggak tahu ngilang atau masih di sekitar tenda gue nggak tahu. Aku udah stop sampai di sini, men. Gue nggak bakalan keluar tenda lagi. Gue nggak bakalan beraktivitas apapun lagi, men. Ini video terpaksa gue stopin, gue berhenti sampai di sini, men, karena gue udah bener-bener lihat ada sesuatu entitas yang datang ke area tenda gue, berdiri meletot ke arah gue, menatap gue, dan hilang di sekitar tenda gue, men. Gue udah cukup sampai di sini, men. Gue bakalan tunggu sampai pagi sambil berdoa di sini, men.